أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan yang agak pojokan mungkin di tengah sini nih kosong sekali ikhwan, agak mungkin buku-bukunya mungkin kedepannya dibagikannya agak ke sini biar sepertinya dari dulu buku di sana pojokan, jadi jemaah tuh agak mojok-mojok. Ini kosong nih, jangan takut, nggak apa-apa, ana nggak bakal nyetrap. Sini kosong tuh, sumpah. Kosong, betul. Oh takut kedinginan AC, betul kosong sih. Hati-hati jangan terlalu pojok, nanti diganggu jin, nanti hati-hati. Taib, bab al-wudu. Kita akan membahas tentang al-wudu insyaallah, bab baru pada malam hari ini biidznillah taala. Pertama dia akan dibacakan terlebih dahulu lafal-lafal yang akan kita bahas dari kitab ini di bab al-wudu. Babul wudu, kata Ibnu Qudamah, لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. Tidak sah wudu dan ibadah lainnya kecuali disertai dengan niat. Liqauli Rasulullah SAW, berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Terus sebagai muqaddimah, kemudian thumma yaqulu bismillah. Kemudian membaca bismillah. Dan kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yaghsilu kaffaihi thalatha. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalatha. Kemudian berkumur-kumur disertai dengan istinsyak sebanyak 3 kali. Disebutkan di sini dengan 1 kali cidukan air atau 3 kali cidukan air. Nah, sampai situ insyaallah. Adapun masalah membasuh wajah kita lihat nanti, sepertinya tidak sampai. Taib, kita mulai dari awal. Bab al-wudu. Al-wudu secara bahasa diambil dari kata al-wada'ah yang artinya al-husn, yaitu baik, bagus. Itu makna asli bahasanya wudu. Wudu adalah bagus. Adapun secara istilah, ia adalah at-ta'abbudu lillahi bil ghasli wal mashi li a'dha'a makhsusatin ala sifatin makhsusah. Wudu secara istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan membasuh dan mengusap anggota tubuh yang khusus dengan cara yang khusus. Itu wudu. Ya, wudu adalah beribadah kepada Allah dengan cara apa? Membasuh dan mengusap anggota tubuh yang khusus dengan cara yang khusus. Itu wudu.
Jadi wudu harus ada nilai ibadahnya, makanya nanti disebutkan harus dengan disertai niat untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Baik, kemudian apakah wudu ini wudu ya? Apakah wudu itu adalah syariat yang khusus di umat Nabi Muhammad saja atau sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat wudu? Ya, apakah syariat wudu ini khusus di syariat Nabi Muhammad saja atau sebelum syariat Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya sudah ada syariat wudu? Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya syariat wudu ini kekhususan umat ini. Namun yang lebih sahih, wudu itu bukan kekhususan umat ini, melainkan sudah ada di umat-umat sebelumnya insyaallah. Karena disyaratkan juga salat di umat-umat sebelumnya dengan tata caranya masing-masing. Yang menjadi kekhususan umat ini adalah yang kata Nabi SAW, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan ghurra, yaitu wajahnya bercahaya, dan muhajjalin, kedua kaki dan kedua tangannya juga bercahaya. Di hari kiamat. Ini kekhususan kita, umat Nabi Muhammad SAW, dengan sebab apa? Efek dari wudu. Ini harus dibedakan. Perhatikan di sini. Syariat wudu itu insya Allah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman nabi-nabi sebelumnya. Namun kekhususan efek wudu di hari kiamat itu hanya ada di orang-orang syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, dan ini yang lebih sahih. Ya. Maka nanti di hari kiamat ketika umat-umat itu dipanggil semuanya, dibangkitkan, maka akan ketahuan mana yang umatnya Nabi Muhammad yang berwudu, mana yang umat nabi-nabi sebelumnya. Itu akan kelihatan dari apa? Dari cahaya di wajah, kedua tangan dan juga kedua kaki. Akan kelihatan. Dan itu semua efek dari wudunya dia ketika masih hidup di dunia ini. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, la yasihul wudu'u wa la ghairuhu minal ibadati illa an yanwiyahu. Tidak sah wudu dan juga tidak sah ibadah lainnya kecuali disertai dengan adanya niat. Dengan adanya niat. Kenapa? Karena wudu ini ibadah. Di antara ibadah-ibadah. Dan ibadah itu harus ada niatan untuk disebut ibadah. Niatan itu syarat untuk semua ibadah. Ya, jadi diterimanya ibadah, sahnya ibadah, cukupnya ibadah ditentukan dengan adanya niat dulu. Nah, ketika kita bicara tentang niat, apakah disyariatkan mengucapkan niat? Nah, itu pertanyaan. Apakah disyariatkan mengucapkan niat atau tidak disyariatkan? Maksudnya apakah ada keanjurannya? Anjurannya ada atau tidak? Ya. Untuk diucapkan itu niat. Sebenarnya para fuqaha dari antar mazhab itu mereka membahas masalah an-nutqu bin niyah. Yaitu mengucapkan, melafalkan niat. Ya, kalau kita mau menelusuri pendapat para pakar fikih di antar mazhab atau yang disebut juga fikih muqaran, namanya fikih perbandingan mazhab, maka kita akan dapatkan ikhtilaf, perbedaan pandangan antara fuqaha masalah an-nutqu bin niyah, mengucapkan niat, entah itu niat wudu, entah itu niat salat, pokoknya niat ibadah gitu loh. Maka dilihat di sini madhab Hanafi, pendapat yang dipilih dalam madhab Hanafi, kemudian madhab Syafi'i terutama, dan juga madhab Hanbali, itu sebenarnya mereka mengatakan bahwasanya at-talaffuz bin niyati sunnah. Melafalkan niat itu sunnah bagi banyak ulama Hanafi, keumuman ulama Syafi'i, dan juga ulama Hanbali secara madhab.
Adapun ulama Hanbali kontemporer rata-rata tidak mengikuti pendapat mengucapkan niat kontemporer yang sekarang. Ya. Oke. Jadi banyak dari ulama yang berpendapat seperti itu dengan alasan liwafiq al-lisan al-qalb, agar lidah ini terintegrasi dengan qalbu. Itu alasannya. Kalau alasannya secara dalil enggak ada. Ya, alasannya secara dalil enggak ada. Alasannya mereka rahimahumullah adalah mentakkid dan mentaukid. Menguatkan sehingga peran lisan itu turut sehingga menguatkan azam dan niat. Itu alasan mereka. Yang kemudian dari tiga golongan ini, ya, mereka berbeda pendapat karena mereka menganggap bahwa saya melafalkan niat itu dianjurkan atau sunnah. Apakah secara sirri hanya bisik kecil atau secara jahar? Kalau ulama Hanabilah Hanbali mengatakan secara sirri saja, nggak usah dijaharkan. Apa bedanya jahar dengan sirri? Ya sirri hanya bisikan, yang penting antum melafalkan, itu sirri. Kalau jahri ada suara, kedengaran orang di samping-samping. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya talaffuz bin niyah, mengucapkan niat itu hendaknya dijaharkan. Nah, pas banget di Indonesia ini rata-rata mengikuti madhab Syafi'i, sehingga niatan usalli itu dijaharkan oleh mereka. Itu bukan karena kita mengatakan, wah nggak tahu malu masa diniatkan jahar riya dan seterusnya. Enggak, karena memang dalam madhab Syafi'i itu dianjurkan diangkat, dijaharkan. Ya, jadi ini bukan berarti Anda mendukung ini, bukan, melainkan kita melihat scenery dan cakrawala fikih di sini. Oh, ini loh sebabnya, gitu. Begitu ya. Dan karena pendapat mazhab Syafi'i ini, niatan ibadah dianjurkan dinutkan, dilafalkan dengan jahar, maka impactnya adalah kadang antum melihat beberapa saudara kita wudu, sebelum wudu dia menjaharkan lafal niatan wudu. Sebelum azan menjaharkan sesuatu, pokoknya terbiasa menjaharkan sesuatu sebelum amalan untuk menguatkan amalan tersebut. Ini impactnya. Ya, yang kita tidak setuju dari akarnya bahwa saya talaffuz bin niat itu sunnah, kita nggak setuju. Makanya pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini adalah bahwasanya talaffuz bin niat itu tidak dianjurkan. Bahkan sebagian dari ulama, terutama ulama kontemporer, mengatakan bahwa saya itu termasuk bid'ah. Itu termasuk bid'ah. Dan pendapat ini insyaallah yang kita pegang. Karena memang tidak ada anjurannya. Adapun penganjuran dengan dasar untuk menguatkan, maka kita katakan bahwasanya yang namanya ibadah para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang paling kuat dalam beribadah, namun dengan kekuatan mereka tidak terriwayatkan mereka melafalkan niatan itu. Kalau dialasankan bahwasanya kita ini sekarang kan hati kita lemah, jadi butuh berkekuatan. Justru kalau mau kuat dalam beribadah, ikutilah salafus saleh yang mereka tidak melakukan hal itu. Buktinya mereka bisa kuat. Gitu loh. Nah, adapun dalam mazhab Malikiyah, mereka mengatakan bahwasanya melafalkan niat itu boleh, namun lebih afdal ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Ya. Dalam mazhab Maliki ya. Kecuali jika terjadi was-was di hati, maka mereka tetap menganjurkan untuk melafalkan niat, gitu loh. Namun ala kulli hal yang shawab, yang sahih wallahu alam, tidak disyariatkan melafalkan niat entah sirri atau jahri. Ya, melainkan ini dimakruhkan. Dan ini perkataan sebagian dari ulama Hanafiyah, disebutkan oleh Ibnu Abidin dalam hasyiatnya, dan juga oleh sebagian ulama Hanabilah, ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah juga dalam kitab Al-Muqni'. Ya, karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW untuk hal itu. Para sahabat mereka tidak melakukan itu. Dan pendapat ini yang bawa juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan beberapa risalah beliau menunjukkan akan tidak ada syariat melafalkan niat, dan ini yang sahih. Ya.
Taib. Kemudian dalam masalah wudu, yang perlu juga diperhatikan adalah dianjurkan mendahulukan niatan sebelum apa? Membasuh tangan. Maksudnya mencuci tangan. Ya. Sebelum mencuci tangan dianjurkan ada niatan mau wudu dalam hati. Karena mencuci tangan ini adalah awal al-mastunat, yaitu sunnah yang paling awal dalam berwudu. Dan sebelum kumur-kumur, istinsyak dan wajah, itu wajib ada niatan sebelumnya. Nah, ini bedakan. Kalau antum cuci tangan belum ada niatan wudu, itu nggak masalah, karena cuci tangan ini sunnah. Tapi kalau antum basuh wajah belum ada niatan wudu, maka ini belum sah sebagai wudu. Ya, ya. Ana contohkan begini, kon. Misal ada keran, antum pertama kali merasa panas nih. Ini pakai air cuci muka gitu kan. Atau di wastafel kan cuci muka. Lagi cuci muka selesai gini, sekalian wudu terus langsung tangan. Paham enggak di sini? Apakah sah wudu ini? Tidak sah. Kenapa? Karena niatan itu baru terbit setelah membasuh muka, mencuci muka. Kemudian niatan baru terbit langsung tangan. Enggak bisa. Ya. Kecuali setelah membasuh muka, kayaknya sekalian wudu aja kali ya. Ya. Setelah membasuh muka, kemudian sekalian wudu aja lah, baru kemudian kumur-kumur dan istinsyak, kemudian wudu. Baru itu bisa. Itu bisa. Kalau misalnya dia cuci muka, ya enggak ada niatan, cuma niatan tabarrut itu mendinginkan aja. Setelah cuci muka, basuh muka, kemudian wudu aja lah sekalian lah. Terus cuci muka lagi. Basuhan pertama. Pertanyaan apakah ini sah atau tidak wudunya? Tergantung dengan bagaimana antum meninjau kumur-kumur dan istinsyak. Kalau kumur-kumur dan istinsyak kata antum itu sunnah, maka sah wudunya. Kalau kumur-kumur dan istinsyak itu wajib, rukun, dan itu yang sahih, maka belum sah wudunya, melainkan dia harus kumur-kumur dan istinsyak dulu sebelum wajah. Bisa paham nggak di sini, ikhwan? Ya. Dan yang pendapat yang kita pilih ketika itu di waktunya, nanti insya Allah juga akan kita bahas lagi, istinsyak dan istinthar dan kumur-kumur itu hukumnya wajib dan rukun karena itu termasuk wajah. Termasuk wajah. Makanya next time kedepannya wudu diawali dengan kumur-kumur, istinsyak, istinthar. Oke. Tapi kemudian dikatakan di sini la yasihhu, tidak sah wudu kecuali dengan niat. Maka niatan seperti apa gitu loh. Niatan seperti apa? Sementara kan dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wajibnya berniatan. Niatan seperti apa yang membuat wudu kita itu sah? Ada dua. Pertama, niatan kepada siapa kita beribadah wudu ini, dan yang kedua, niatan untuk apa kita berwudu ini. Untuk siapa dan untuk apa. Untuk siapa itu tentang ikhlas atau tidaknya, tauhid atau tidaknya dia beramal. Niatan untuk apa? Untuk di sini membedakan dan tamyiz amalan. Ini untuk semua ibadah. Untuk sholat kayak gitu, untuk sedekah kayak gitu. Niatan itu ada double lah minimal tinjauan. Tinjauan pertama untuk siapa? Mendedikasikan amalan ini. Niatan kedua yaitu untuk apa? Yaitu ini amalan apa gitu loh. Dalam rangka wudu ini, antum wudu apakah karena Allah atau karena pengen pamer ria? Nah itu untuk siapa? Gitu kan? Kemudian untuk apa? Apa wudu ini? Kalau niatan wudu ini walaupun untuk Allah, namun maksudnya adalah hanya untuk mendinginkan tubuh, maka ini tidak sah sebagai wudu syar'i. Ya, kalau hanya untuk tabarrud mendinginkan tubuh. Dan juga kalau cuman buat untuk tanzif membersihkan tubuh, misalnya ini tangan saya kayak ngelekep banget nih gitu.
Ya, ngelekep, kemudian wajah ngelekep, kaki juga ngelekep tuh apa ya Indonesia? Apa ya? Atau kedakian gitu, keringat dan semisalnya. Biar seger, biar enak gitu. Ya, wudu sekalian deh. Memang sih lillahi ta'ala, ya saya ini untuk membuat saya kan muslim harus bersih. Udah gitu doang. Tapi dia dengan tata cara wudu, maka ini dianggap oleh para ulama tidak sah sebagai wudu syar'i. Tapi dapat pahala enggak? Dapat pahala akan niatan ikhlasnya lillahi ta'ala, tapi tidak dapat pahala akan amalan wudunya. Ini bukan wudu yang syar'i, walaupun tata caranya sama. Maka berarti niatannya itu harus maksudnya adalah Allah dan amalannya adalah niatan untuk yang dimaksud, yaitu apa? Untuk menghilangkan hadas. Ya, jadi niatan yang kedua ini bisa untuk menghilangkan hadas, ya, atau supaya kita bisa sholat, atau supaya kita bisa tawaf, atau supaya kita bisa menyentuh Al-Quran, ya. Maka niatan-niatan seperti ini masuk semua kategorinya. Maka kalau misalnya antum nanti Isya di majelis ini, kemudian tiba-tiba antum misal kencing, ya, kemudian azan Isya, nah antum kan kencing batal wudunya. Nah setelah itu antum wudu dengan niatan karena saya mau sholat, maka ini udah cukup niatan seperti ini. Karena saya mau sholat, udah. Yaitu istibahatus sholat, membolehkan sholat, niatan membolehkan sholat, maka ini sudah cukup sebagai niatan. Jadi dalam semua amalan baik saleh syar'i, maka tinjauan niatnya ada dua. Tinjauan lillahi ta'ala atau tidak. Dan yang kedua, tinjauan jenis amalan ini amal apa yang antum niatkan. Ya. Kalau misalnya 2 rakaat memang lillahi ta'ala insyaallah, tapi 2 rakaat ini apa? Apakah qabliyah subuh? Apakah tahiyatul masjid? Atau apakah sholat subuh itu sendiri? Ini kan tinjauan yang kedua, bukan tinjauan pertama, yaitu tinjauan jenis amalan. Ya, jadi semua amal ibadah niatan atau tinjauan niatannya 2 minimal, yaitu 1 tinjauan tauhidnya lillahi ta'ala atau tidak. Yang kedua tinjauan rincian amalannya, ini apa amalannya. Antum wudu karena apa? Mandi karena apa? Gitu kan. Nah, taib. Thumma yaqulu, kemudian membaca bismillah. Kemudian membaca bismillah. Apa hukum membaca bismillah? Apakah dia hukumnya wajib atau dia hukumnya sunnah? Lagi-lagi dalam mazhab Hanbali sendiri ada riwayat-riwayat yang beragam. Ya. Dan yang menjadi resmi mazhab Hanbali, ya, yang zahirnya, bukan zahirnya, tapi mazhab yang masyhur dalam mazhab Hanbali, yaitu bahwasanya membaca bismillah itu wajib dalam mazhab Hanbali. Kalau di buku ini kan enggak disebut. Kemudian wajib membaca bismillah, enggak disebut wajibnya. Tapi mari kita kupas di sini. Dalam satu mazhab saja itu bisa ada beberapa pendapat. Ya. Di mazhab Hanbali masyhurnya bismillah itu wajib. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya, la salata liman la wudu'a lah. Tiada salat bagi orang yang tiada wudu untuknya. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Dan tiada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah untuknya. Ini hadisnya, dalilnya. Dan yang mewajibkan berarti memaknai bahwasanya penafian dan peniadaan ini peniadaan keabsahan wudu. Tiada wudu berarti tidak sah wudu bagi yang tidak membaca bismillah, maka dianggap wajib. Itu pendapat pertama dalam mazhab Hanbali sendiri. Riwayat kedua dalam mazhab Hanbali bahwasanya tidak wajib membaca bismillah, melainkan sunnah. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah sebenarnya. Makanya Ibnu Qudamah enggak mengatakan kemudian wajib membaca bismillah, padahal ini dalam konteks khilafiyah. Maka beliau cukup mengatakan tsumma yaqul, kemudian dia membaca bismillah. Ya. Dan di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwasanya zahiru madhhabi Ahmad anna at-tasmiyata masnunatun fi taharatil ahdathi kulliha.
Zahir dari mazhab Imam Ahmad bahwasanya membaca bismillah itu sunnah di masalah bersuci terhadap hadas seluruhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wudu ataupun mandi junub, mandi haid, maka semua itu bismillahnya sunnah. Dan ini juga pendapat yang disebutkan, yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Artinya jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahkan mungkin hampir semua ulama menganggap bahwasanya baca bismillah sebelum wudu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Taib. Walaupun afdal itu tak afdal mengikuti sunnah, ya jelas. Tapi tidak sampai derajat wajib. Nah sekarang ketika kita mengetahui hukum bismillah ini sunnah, atau ada khilafiyah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kan itu konsekuensinya ada itu. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan sengaja, ya bisa nggak sah dong, gitu kan ya. Kalau sunnah, antum tinggalkan dengan sengaja, ya nggak apa, nggak masalah, gitu kan. Bedanya, konsekuensinya beda. Ya. Nah sekarang masalah berikutnya, orang yang wudu di dalam kamar mandi, apakah disyariatkan buat dia baca bismillah atau tidak? Sementara banyak dari kita kayak gitu. Atau sebelum itu deh, boleh atau tidak wudu di kamar mandi? Itu dia. Itu sebelum kita masalah bismillahnya dulu. Itu semua dibahas dalam fikih. Bukan merumitkan masalah, tetapi beginilah khazanah fikih. Hal yang detail seperti ini pun ada fikih dan hukumnya, dan juga dicari dalil dan kaedahnya. Ya. Dan memang dalam Sunan Abu Dawud ada riwayat yang menyebutkan larangan wudu di tempat kita menunaikan hajat. Dalam Sunan Abi Dawud, larangan wudu di tempat kita menunaikan hajat. Kalau bahasa sekarang berarti larangan wudu di dalam WC atau kamar mandi. Cuman kan itu harus dilihat dari bagaimana konteks, ya, dan juga dekorasinya. Kalau di zaman Nabi SAW namanya tempat menunaikan hajat, ya plek kayak gitu aja. Dan posibilitas tercecernya kotoran itu sangat mungkin gitu loh. Karena dekorasinya nggak seperti sekarang, itu satu. Dan juga karena air di tempat itu tidak segemah ripah di Indonesia atau di zaman sekarang. Ya. Maka kata Syekh Ibn Ruslan, salah satu ulama Syafi'iyah di zamannya, beliau mensyarah Sunan Abi Daud, disyarah oleh beliau belasan jilid. Ketika membahas hadis ini, beliau menambahkan bahwasanya larangan ini berlaku bagi kamar mandi yang tidak ada majrul ma, atau tidak ada tempat pembuangan airnya. Yaitu kamar mandi yang airnya tuh rata-rata mengendap di lantainya gitu loh. Larangan ini, larangan wudu di kamar mandi karena ada kekhawatiran najis-najis itu masih menempel di lantai kamar mandi, itu maksudnya. Ya. Maka kalau kita lihat kamar mandinya itu bersih, kalau habis pipis bisa disetor, kemudian bisa dibersihkan lantainya, maka kalau wudu di kamar mandi boleh nggak sekarang? Boleh, nggak masalah. Nah kecuali kalau misalnya di kamar mandi itu, ya airnya tergenang, kan kadang ada mampet, ya, terus airnya tergenang. Air yang bawahnya itu, yang bukan di kloset apa, kok kloset makin mungkinan itu nggak enak banget itu. Nah, air yang buat tempat pembuangan itu ternyata karena banjir atau apa tergenang di situ. Ini kan posibilitasnya, ini air kan bisa aja bekas kena pipis, kena apa. Maka kalau di situ baru nggak boleh kita wudu di situ. Karena bisa percuma wudu di situ, tetap aja kita bercampur airnya dengan air najis gitu loh. Tapi kalau kamar mandi bersih nggak masalah. Itu ya, sekarang udah clear, wudu di kamar mandi boleh. Bahkan mungkin di rumah-rumah kita rata-rata wudunya di kamar mandi. Ya, oke, no problem sekarang. Selama nggak banjir, selama nggak mampet, no problem. Kemudian kan dianjurkan membaca bismillah sebelum wudu. Nah, kita wudu di kamar mandi. Kalau antum mengikuti pendapat yang mewajibkan, sementara kan ada larangan kita berzikir di tempat seperti ini.
di kamar mandi, di khala, dan juga di tempat-tempat najis. Jangan, itu bukan tempat untuk zikir. Karena khala ini tempat najis, tempat dibuangnya najis, dan juga tempat dibukanya aurat. Taib. Sekarang gimana nih? Sementara kita mau baca bismillah, mau wudhu nih, tapi di dalam. Ketahuilah bahwasanya berzikir di kamar mandi hukum yang sahih adalah makruh. Hukum yang sahih adalah makruh. Kalau antum memandang pendapat wajibnya membaca bismillah, maka kemakruhan itu hilang. Karena yang wajib itu lebih layak ditunaikan, yang makruh udahlah kelas dilupakan. Maka orang yang mewajibkan baca bismillah, dia silahkan baca bismillah secara terang-terang. Bismillah. Bismillah. Karena dia menunaikan kewajiban. Maka makruhnya berzikir di kamar mandi itu dihilangkan hukumnya, dihapus karena menunaikan kewajiban ini. Bisa dipahami nggak jemaah? Ini bagi yang mengatakan pendapat wajib ya. Namun yang lebih sahih kan apa? Wajib nggak? Sunnah. Baca bismillah sebelum wudu itu sunnah. Nah, sunnah di sini bertabrakan dengan larangan atau kemakruhan berzikir di dalam kamar mandi secara lisan. Adapun berzikir secara kalbu itu nggak masalah. Tapi berzikir secara lisan itu kan zahir, maka itu dimakruhkan di dalam kamar mandi. Bertabrakan sunnah dengan makruh. Maka kata para ulama mensunnahkan, maka hendaklah dia mengucapkannya cukup di kalbu saja. Cukup di kalbu saja sebagai ihtiyat, sikap penjaga-jaga supaya tidak dianggap berzikir lisan di kamar mandi. Ya begitu ya. Taib. Kemudian masalah berikutnya, orang yang lupa di awal wudunya baca bismillah dan baru keingat di tengah-tengah wudu. Ya, di tengah-tengah wudu gimana nih? Ya. Maka yang sahih adalah dia cukup mengucapkan bismillah ketika dia ingat saja, tidak perlu diulang. Karena ada beberapa ulama yang karena mewajibkan, nah ini lagi-lagi yang mengatakan wajib baca bismillah gitu. Lupa. Kemudian dia baru di tengah-tengah baru keinget, oh ya saya belum baca bismillah. Ya udahlah, saya baca bismillah. Bismillah kan tepatnya di awal, maka dia pun mengulang dari awal wudu lagi. Tapi ini bagi yang apa? Yang mewajibkan. Bagi jumhur ulama yang mengatakannya sunnah, maka cukup dia baca di tengah-tengah nggak masalah. Bismillah. Kalau di kamar mandi dalam hati bismillah. Itu pas lagi mengusap kepala. Udah di tengah-tengah tuh, mau ke kaki, bismillah. Apakah dia boleh mengkiaskan dengan makan? Gimana? Kalau makan gimana, Pak? Kalau lupa di awal kan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Bisa dua-duanya. Salah satunya aja. Ya. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi majrur atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Pilih salah satunya. Boleh dua-duanya karena riwayatnya berbeda. Tapi apakah itu bisa dikiaskan di wudu? Yang sahih enggak boleh dikiaskan. Ya. Karena itu dikiaskan untuk semua hal nanti. Itu hanya ada dalilnya untuk masalah makan, konsumsi. Hanya masalah makan. Bahkan masalah minum pun tidak. Ya. Taib. Jadi ketika makan, lupa baca bismillah. Di tengah-tengah, baca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Oke itu. Tapi kalau lagi wudu, ya, lupa baca bismillah. Lupa baca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Antum lagi nggak makan, akhi. Nggak usah baca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Membaca bismillah aja udah, karena anjurannya adalah yaitu cukup membaca bismillah. Gitu. Dan tidak ada contohnya untuk bismillah fi awalihi wa akhirih. Baik, kemudian yang berikutnya setelah bismillah, wa yaghsilu kaffaihi thalatha. Kemudian membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Mencuci ya, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Dan ini zahirnya adalah termasuk sunnah-sunnah wudu. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali sunnah. Sunnah. Ya, baik 3 atau 1. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dalam memperagakan bagaimana wudunya Nabi SAW, diriwayatkan bahwasanya beliau menuangkan ke tangannya dari
ina, yaitu dari wadah air dituangkan tangannya kemudian dicuci 3 kali. Ya, dicuci 3 kali. Nah, namun dalam mazhab Imam Ahmad, kalau tidur malam ini ada specialty hukum dalam mazhab Imam Ahmad. Bahwasanya kalau tidur malam bangun maka wajib, bukan sunnah, wajib dalam mazhab Imam Ahmad wajib membasuh 3 kali sebelum wudu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan. Ya. Jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke wadah wudu, ke wadah air, sampai dia harus apa dulu? Membasuhnya 3 kali. Jangan celupin dulu, karena di zaman Nabi SAW wudu itu ada bejana dicelupin tangan. Kalau sekarang ada keran. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena sebabnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, boleh kena najis, dia nggak tahu. Itu sebabnya. Apakah ini wajib? Dalam mazhab Hanbali ini wajib, karena perintah Nabi langsung. Tetapi kalau kita lihat perintah Nabi SAW, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan dia menenggelamkan, mencelupkan tangannya di wadah air. Jangan dulu. Tuangin dulu sampai bersih, 3 kali dibasuh, dicuci. Itu dalam mazhab Hanbali itu wajib. Ya. Nah, sekarang yang namanya zaman sekarang ketika seseorang wudu, apakah dia pakai bejana? Enggak. Tetapi pakai apa? Pakai air keran. Apakah air keran itu dicelupkan atau enggak? Enggak dicelupkan. Maka paham enggak di sini bedanya? Itu jangan dikira suara ini, nanti dikira suara orang tidur, ya. Nah, iya. Kadang-kadang suara orang tidur itu takutnya masuk ke mikrofon, kemudian masuk ke live streaming atau kamera. Ada beberapa kajian itu yang subhanallah menguji kesabaran dan keimanan Anda. Ketika kajian-kajian siang di kantor-kantor itu kesabarannya itu harus ekstra, ikhwan. Iya, karena orang kantoran itu kok siang itu kan kajian nyaman, AC, ada ustadz meninabobokan mereka, akhirnya wah ini dapat berkah, dapat pahala, dan juga biasa diiming-imingi nasi berkat setelahnya. Jadi masya Allah, dan itu subhanallah, kadang kita harus sabar sampai kadang jadi kayak barisan pepes gitu, tidur kayak ikan cuek gitu, masya Allah. Iya, itu harus sabar tuh. Karena kalau kita tahdzir, mereka kabur dan gak mau hadir lagi. Gak apa-apa lah, mereka perhiasan umat lah, gak apa-apa. Iya, dan kemudian ada yang sampai ngorok itu. Anak kalau dulu tuh langsung anak tahdzir itu orang itu. Wah, manhaj antum apa mungkin itu dulu. Ya, tapi kalau sekarang, fadullah. Kasihan orang-orang lah, habis kerja mungkin capek, dia nyari pelampiasan tidurnya, terus malam gak bisa tidur, mungkin bininya bawel, kemudian siangnya kerja. Maka zuhur nih kesempatan nih, mumpung ada yang mumpung ada kajian, karena sakinah, ya, yaitu tenang, ya. Iya, ada yang ngorok beneran. Bertempur itu kadang-kadang ngorok bertempur sampai ya udahlah biar aja lah. Biar mereka hidup lah gitu lah. Siapa tahu husnul khotimah kan gitu, kita enggak tahu. Iya. Itu kadang ada takutnya apa? Takutnya ke bawah ke sini gitu loh. Ke bawah ke speaker. Jadi ada suara ngoroknya itu sampai ke kamera, itu yang takutnya begitu, karena malu nanti dilihat. Masya Allah kajiannya masa ada yang ngorok, subhanallah. Iya. Taib, sampai mana tadi ya kawan? Ya 3 kali tadi ya, mencuci 3 kali. Nah, kemudian kita melanjutkan ke tamadmud, istinsyak dan istinthar. Tamadmud yaitu yang disebut di sini berkumur-kumur.
Ya, berkumur-kumur. Dan kemudian juga disertai memasukkan air ke hidung, yaitu istinsyak sebanyak 3 kali, istinthar itu istinsyak itu ngirupnya, istinthar itu mengeluarkannya. Ya, ikhwan, nanti kalau masih ada pertanyaan silakan setelah ini. Ya. Itu 3 kali, 3 kali. Namun sekarang kita lihat di sini masalah tamadmud, ya, dan istinsyak, istinthar. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq biman khiraihi min al-ma' thumma liyastanthir atau liyantathir." Jika seorang dari kalian wudu, maka hendaklah beristinsyak dengan hidungnya. Gitu. Dengan air, ya. Kemudian dia buang itu air, jangan ditelan. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kumur-kumur istinsyak istinthar ini. Kebanyakan ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ini pendapat pertama. Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan ini hukumnya wajib untuk taharah as-sughra, untuk bersuci dari hadas kecil, wajib. Ulama ketiga, pendapat ketiga, nanti kita azan dulu kalau gitu. Diingetin untuk yang ini, pendapat ketiga nanti insyaallah. Fadhal Pak. Silakan, fadhal. Nanti yang mau bertanya silakan setelah azan insyaallah. Baik, mengenai hukum kumur-kumur, istinsyak dan istinthar, maka kalau kita menelaah mazhab fiqih, para ulama mereka memiliki varian pendapat mengenai wajib atau sunnahnya. Nah, tadi ada yang akan ana ralat, ya. Ada 3 pendapat minimal yang akan kita sebut. Yang pertama mengatakan bahwa, dan ini jumhur ulama, mengatakan bahwasanya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur dari ulama Malikiyah, terutama Syafi'iyah, ya, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, namun bukan pendapat yang populer di mazhab Hanbali untuk ini. Tapi kebanyakan ulama berpendapat sunnah, baik di taharah sughra dalam masalah wudu atau di taharah kubra dalam masalah junub, haid, nifas. Sunnah. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan, ini yang analat, bahwasanya hal ini yaitu istinsyak, kumur-kumur, istinthar, wajib hanya di taharah yang kubra, bukan yang sughra. Di taharah kubra, bukan yang sughra. yakni di mandi junub, mandi haid, mandi nifas, maka harus istinsyak, istinthar, kumur-kumur dan istinsyak wajib. Dan ini mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, ini mazhab Imam Abu Hanifah. Pandangan yang ketiga bahwasanya hal-hal ini yaitu istinsyak, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, ini wajib di semua jenis taharah, taharah sughra maupun kubra. Wajib hukumnya. Dan termasuk sebagai bagian dari rukun juga, gitu loh. Bagian dari rukun juga. Pendapat ketiga ini adalah salah satu riwayat Imam Ahmad, dan ini yang dikenal dalam mazhab Hanbali juga. Dan pendapat ini yang sahih. Pendapat ini yang sahih dengan alasan ketika Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain dari para sahabat memperagakan sifat wudu Nabi, mereka selalu semuanya dalam riwayat yang berbeda melakukan istinsyak, melakukan kumur-kumur, istinsyak, istinthar. Dibarengi kemudian dengan wajah
tangan, kepala, kemudian telinga dan juga kaki. Maka ini menunjukkan wajibnya dia, rukunnya dia. Gitu loh. Kalau dikatakan bahwasanya bukannya di surat Al-Maidah enggak disebutkan istinsyaq, istinthar, tamadmud. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, langsung ke wajah. Maka dikatakan oleh ulama yang mewajibkan bahwasanya kumur-kumur istinsyaq, istinthar itu merupakan bagian dari membasuh wajah, makanya tetap wajib. Dan karena juga dicontohkan oleh salaf kita itu para sahabat, maka wajib. Kemudian didebat lagi, kalau gitu mata wajib dong sebagaimana Abdullah bin Umar melakukannya. Mata juga dimasukkan air dong. Karena Abdullah bin Umar itu ketika usia agak tua, matanya agak buta, rabun buta. Karena dari dulu suka juga memasukkan air ke matanya sebagai bentuk faghsilu wujuhakum, karena mata termasuk wajah. Maka dijawab oleh ulama yang mewajibkan bahwasanya tidak ada contohnya dari salaf kita untuk membasuh mata ketika wudu. Yang ada contohnya apa? Kumur-kumur, istinsyaq, istinthar. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali dan berkumur-kumur ini termasuk apa? Termasuk wajib. Ini yang sahih. Ya, tapi jumhur bersunnah. Iya, sunnah menurut jumhur, tetapi kalau kita lebih detail lagi maka yang lebih sahih adalah wajib. Dan tata cara istinsyaq, istinthar dan kumur-kumur itu ada 3 kemungkinan cara. Yang cara pertama, dan ini yang mungkin lebih afdal, yaitu menjamak satu ghurfah untuk semua. Satu ghurfah itu artinya satu cidukan air untuk kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, kalau antum mau 3 kali dan itu sunnah, maka berarti cuma 3 kali cidukan. Itu cara pertama. Kalau memang nggak bisa pakai cara itu, maka cara kedua, yaitu antum mulai dengan kumur-kumur 3 kali cidukan, 3 kali buangan dari mulut. Kemudian 3 kali cidukan untuk istinsyaq, 3 kali buangan dari hidung. Berarti total berapa pengambilan air? 6. Ini cara kedua. Cara ketiga seperti zigzag, yaitu ciduk, ambil kumur-kumur, ciduk, istinsyaq, ciduk, air kumur-kumur, ciduk, istinsyaq, ciduk, air kumur-kumur, ciduk. Berapa cidukan? 6 kali. Yang paling afdal yang pertama, yaitu dia sekali ya kumur-kumur dan istinsyaq, kemudian dia membuang dengan tangan kirinya, itu yang afdal. Ya, seperti itu. Baik. Jadi membasuh wajah 3 kali itu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada soal jemaah? Fadal kalau ada pertanyaan. Fadal. Ya, fadal. Itu ada. Ya, saya mau tanya. Fadal. Ada nggak ruang buat kita nih yang awam, saya lah bukan kita, saya yang awam untuk beristihad kalau ada ustadz atau mungkin kiai yang lain yang mengatakan bahwa mazhab ini cenderung sunnah, mazhab ini cenderung wajib, atau niat contohnya banyak mazhab Syafi'i melafalkan, sementara yang lain bilang bidah. Kalau saya ikut melafalkan, sementara saya dianggap bidah barangkali dengan keawaman saya, itu gimana hukumnya gitu? Ya. Ada ruang buat berijtihad buat saya untuk masalah-masalah muamalah dan ibadah. Kalau ada ustadz atau kiai bilang ini sunnah, dalilnya ini, mazhab ini bilang boleh atau apa gitu. Jadi ruang saya buat berijtihad itu di mana dan dalam konteks apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk orang awam tidak ada ruang untuk berijtihad. Karena ijtihad ini memerlukan badlul wusa' fi ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha biqawaid syara' gitu. Jadi ijtihad itu adalah badlul wusa', mengerahkan upaya yang maksimal untuk mengambil hukum dari dalil-dalilnya dengan kaidah-kaidah syariat, dengan usul fiqih dan segala kaidah usuliyah, fiqhiyah dan lainnya. Maka orang awam tidak ada ruang untuk ijtihad. Tapi orang awam atau alim dan seluruh manusia ada kewajiban untuk ittiba'. Ittiba' itu adalah
mengikuti Nabi SAW dan juga mengikuti salafus saleh, terutama khulafaur rasyidin. Maka di sini cara berpikirnya bukan kalau saya nggak gini saya ijtihad deh, nggak gitu. Pikirnya gini, mau saya itu bisa berijtihad atau hanya bisa bertaklid, pokoknya prinsip saya itu ittiba. Ittiba itu mana yang saya lihat ini lebih cocok dengan dalil dan Allah tampakkan pada saya kebenaran yang selaras dengan dalil, maka disitulah saya ikutan. Begitu. Dan ketika suatu ibadah murni dan tidak ada dalilnya, maka saya berhenti tawakuf, karena ada kaidah yaitu al-aslu fil ibadati al-mana'. Asalnya ibadah itu adalah terlarang kecuali jika ada dalilnya. Nah gitu ya. Maka kalau saya kayak tadi talaffuz bin niyah, melafalkan niat, ini kan suatu penambahan dalam ibadah. Walaupun alasan-alasan ulama mungkin bisa kita terima, mereka maklum, mereka beralasan seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke ranah ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tidak ada riwayat tentang itu, dan itu akan menjadi suatu ibadah. Dan itu terbukti sekarang menjadi ibadah di mana-mana, diawali dengan niatan, dengan bacaan-bacaan. Ini efeknya, impactnya. Kalau kita melihat kenyataan seperti ini, maka ini bukan masalah ijtihad atau taklid, tapi ini masalah kita mau ittiba atau enggak. Dan di antara bukti ittiba kita kepada Nabi SAW adalah, dan para salaf, adalah kita meniru cara ibadah mereka, dan di antara cara ibadah mereka adalah tidak melafalkan niat. Tapi sekarang kalau misalnya antum talaffuz bin niyah, ya, dan sementara dijelaskan tadi banyak ulama yang menganjurkan bahkan mensunnahkannya, maka apakah serta-merta antum menjadi melakukan suatu bid'ah? Maka di sini apakah Allah telah membuka hati antum atau tidak untuk hal ini? Apakah Allah telah memberikan kepada antum cahaya kebenaran atau tidak untuk hal ini? Kalau ternyata antum masih melihat bahwasanya, ya masih melihat dengan uzur ya, bahwasanya ya kan ini kan niatannya baik, yaitu untuk menguatkan, masih di situ, masih berkutat di situ, maka masih kita maafkan gitu. Maksudnya masih dimaafkan. Oh ini karena awam, karena nggak ngerti, maka kelas kita nggak langsung bilang antum mubtadi' dan seterusnya. Tapi kalau udah jelas hujjah, penjelasan sudah sangat terang benderang bahwa saya ini nggak ada dalilnya dan nggak ada contohnya, buat apa kita memperbarui ini, dan udahlah ikuti aja bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kita tahu itu persis, kita tahu nggak ada dalilnya, kita tahu, tapi tetap kita lakukan. Maka di sini kita harus bersiap-siap pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Adapun vonis orang terhadap antum bid'ah atau tidak, itu kan vonis manusia. Yang terpenting itu antum siap gak? Kita siap gak nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan kita tuh berbuat ini, mengucapkan lafal ini misalnya. Kita siap gak menjawab di hadapan Allah ketika ditanya dari mana lafal ini? Kalau kita bilang dari ulama. Ulama mana? Nanti ditanya sama Allah, itu siap gak? Kalau vonis manusia kita bid'ah atau kita keluar dari mazhab salaf dan seterusnya, itu kan manusia. Kejujuran kita yang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau misalnya kita dibilang melakukan bid'ah, kalau memang kita tahu itu bid'ah, maka itu yang berat, ya. Tapi kalau memang masih belum paham, maka hendaknya memang diberi uzur, begitu. Tidak ada ruang ijtihad bagi orang awam. Yang ada adalah dia menimbang mana yang menurut Allah Ta'ala tampakkan pada dia saat itu lebih dekat pada dalil Nabi SAW. Gitu aja. Dan kalau memang menurutnya ini jangan-jangan ini salah, tapi harus minta sama Allah terus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi', minta terus sama Allah. Karena boleh jadi satu saat ada kalanya seseorang mendengar ceramah ini yang lebih dekat kepada dalil, padahal ini salah. Dan terus dia ikuti karena spirit mengikuti dalil. Tapi ustadz ini salah dalam menjabarkan. Dalilnya enggak benar atau dalilnya dhaif, tapi dia semangat ikut. Nah, kalau dia jujur, memang ittiba bukan karena fanatisme, bukan karena apa-apa, memang pengen ikut Rasulullah SAW, dan dia terus minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, pada waktunya dia akan ketemu pendapat lain yang betul-betul lebih afdal dan lebih sesuai dengan sunnah. Karena masa belajar itu kan masa kehidupan. Katanya awal-awal belajar mungkin menemukan, ini Ustaz Masya Allah nih bisa nyebutin dalil, bisa tahu nomornya, letaknya, dan hadis riwayat siapa, ini nih yang paling benar. Ternyata setelah kita udah fanatik padanya, kita dapatkan Ustaz lain walaupun lebih sederhana pendalilannya, tapi lebih benar. Nah di situ kita harus balik, rujuk kepada dalil.
Kita berhenti dari belajar dari ustadz ini gitu loh. Jadi intinya adalah semangat ittiba bagi orang awam itu wajib ada. Ittiba itu mengikuti Nabi SAW. Dan dia harus selalu dia minta sama Allah siratal mustaqim. Sehingga pada waktunya mungkin awal-awal terjerumus pada bid'ah dan kesalahan yang dia kira itu lebih dekat kepada dalil. Yang kemudian Allah tunjukkan karena dia sering berdoa, Allah tunjukkan kemudian ke yang lebih tepat dan lebih afdal. Sekarang bukankah ada syubhat tentang misalnya merayakan Maulid Nabi? Kalau mencintai Nabi itu nggak butuh dalil, kan orang ngomong gitu kan? Betapa banyaknya orang yang tertipu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya mereka pun mencintai Nabi SAW dengan cara mereka sendiri, tidak ada syariat seperti itu dan bahkan berlebihan. Dan kalau orang-orang ini jujur, minta sama Allah hidayah terus supaya mengikuti sunnah Nabi, bukan karena ngaji, karena pengen konvoy doang, ngaji karena pengen pamer-pameran doang, bukan itu tujuannya. Karena mengikuti sunnah, maka suatu saat Allah akan menempatkannya di tempat yang sahih. Walaupun awal-awalnya dia mungkin melakukan kebid'ahan yang luar biasa, tapi kejujuran seseorang itu akan Allah Ta'ala alihkan kepada yang berhak. Ya, begitu jawaban Anda, Pak. Ya, semoga Allah beri kita semua hidayah dan taufik. Tadi ada yang mau bertanya di situ, fadhal. Silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Ustaz, saya itu sering pernah menjumpai, entah itu di masjid, entah itu di pondok, tempat wudunya itu pakai kotak yang besar itu. Kolam. Jadi, kolam ya. Pernah saya jumpai berkumur-kumurnya itu dibalikan lagi ke kolamnya itu. Nah, itu gimana? Berkumur-kumurnya di? Untuk mengeluarkan airnya itu apa? Buang airnya itu dibalikan lagi ke kolamnya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Oh ya. Pernah saya jumpai seperti itu. Ya. Jazakallah khair. Nah, di kampung biasa ini. Di pesantren Pak ya. Ya. Jadi kumur-kumur di sini dibalikin lagi ke kolam gitu. Ini nanti dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali ada namanya air musta'mal, Pak. Air musta'mal adalah air bekas dari persucian. Baik wudu ataupun mandi junub atau mandi haid nifas. Air musta'mal ini tidak bisa mensucikan lagi karena udah musta'mal, kecuali kalau tempat pembuangan air itu atau tempat wadah air itu 2 kullah, sekitar 210 liter lebih atau 210 kilogram lebih. Kira-kira berapa banyak tuh Pak airnya satu belumbang itu, satu kolah itu? Besar banget. Nggak masalah sebenarnya Pak. Nah, nggak masalah, itu satu poin, nggak masalah, itu nggak masalah Pak. Terus poin kedua, dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur istinsyaq istinthar itu tidak wajib melainkan sunnah. Air musta'mal bekas sunnah itu tidak masalah. Sehingga makanya enggak masalah. Itu kalau perspektif mazhab Syafi'i gitu Pak ya. Maka enggak masalah itu Pak. Begitu. Bagaimana dengan perspektif mazhab Hanbali? Sama, air musta'mal ada juga, tapi ada 2 riwayat air musta'mal. Taib. Yang sahih dalam masalah air musta'mal ini bahwasanya air musta'mal itu secara mutlak enggak masalah untuk didaur ulang atau dijadikan media berwudu lagi, enggak masalah. Itu yang sahih. Jadi tenang aja Pak, enggak masalah. Wudu antum sahih insyaallah. Ya. Begitu ya Pak. Gimana Pak? Sepertinya ada yang menjanggal atau gimana? Mengganjal. Ya itu kerasa jijik ya urusan masing-masing. Kalau saya sih dengar cerita doang nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang itu terjadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama air itu banyak ya. Oh tidak nggak apa-apa kata Nabi. Itu yang ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Sebenarnya Pak Rosadi ini termasuk sahabat Nabi juga yang ketika itu bertanya ke Nabi SAW tentang air laut. Maka kata Nabi SAW, huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci menyucikan airnya dan bangkainya halal. Walaupun asin Pak. Karena asinnya dia itu asin yang tabi'i, alami. Bukan hasil dari campur tangan manusia. Begitu Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Walakum mithluh. Satu, terkait dengan niat. Secara umum, kita menuntut ilmu atau datang ke majelis ilmu adalah untuk satu, mengangkat kebodohan. Dua, mendapat ampunan dosa. Tiga, mendapat pahala. Empat, masuk surga. Apakah setiap kita ingin pergi ke majelis ilmu harus meniatkan hal tersebut? Meniatkan salah satu atau semuanya itu semua baik. Ya, yang penting ada niatan-niatan ini. Kalau misalnya seseorang ke majelis ilmu syar'i, dia pengen menghilangkan kebodohan dia tentang ilmu syariat, maka ini sudah sebagai niatan yang baik dan dia mendapatkan pahala untuk itu. Kalau dia menjamak niatan dengan menambahnya, karena niatan itu bisa akumulatif, bisa ditambah, bisa dijamak. Apa maksud antum melakukan itu? Bisa ada beragam niatan. Dia pengen mengangkat kebodohan dan dia pengen dapat ampunan dosa karena majelis ilmu itu terampuni dosa-dosa orang yang hadir di situ walaupun tidur. Itu diampuni dosanya insyaallah. Dan tidur di majelis itu insyaallah enggak berdosa. Kecuali kalau dia tidur sekaligus mengganggu. Iya, sengaja bawa mikrofon dan ngorok. Nah, itu emang udah nawaitu, ya. Nah, dia dapat ampunan dosa. Ada niatan gitu, alhamdulillah. Ada niatan pengen dapat pahala, pengen peninggian derajat di sisi Allah, dapat lagi pahala itu. Terus pengen masuk surga, dimudahkan oleh Allah masuk surga, itu juga dapat, semua dapat. Jadi semakin banyak keinginan kita, apa yang ada pada Allah yang kita inginkan, semakin banyak itu maka semakin banyak juga yang Allah Ta'ala berikan sesuai dengan niatan kita itu. Ya, begitu. Ya, tapi kalau misalnya kita cuman, saya pengen majelismu supaya saya diampuni dosanya, itu udah cukup juga, bagus. Ya, walaupun saya nggak pengen pinter sih, cuman saya majelis ilmu tuh bagus, dosa saya banyak, saya pengen datang aja, mungkin saya nggak ngerti, tapi saya pengen diampuni dosa saya di majelis ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Wallahi ada di Tebet, ada namanya Masjid Teladan, itu Masjid Muhammadiyah. Di Masjid Teladan, dulu tahun 2017-2016, anak isi kajian di situ tentang kisah-kisah teladan dalam hadis. Rekamannya ada di YouTube juga, tapi udah lama sekali. Nah itu ketika akhir sesi, ya, anak pengen memberikan hadiah. Namun anak pengen jemaah itu anak tanya dulu. Dan rata-rata yang hadir tuh orang-orang yang sudah tua. Itu di hari Rabu malam ketika itu. Nah, kemudian bapak yang sebelah sana. Nih saya mau tanya, bapak itu diem aja. Bapak, ini pertanyaan saya. Sebutkan yang tadi saya sebutkan, yang tadi materi saya sebutkan. Bapak itu diem aja. Pak, silakan jawab Pak. Diam aja dia ngeliatin. Ustaz. Oh maaf Pak, maaf saya nggak tahu Pak, gitu kan. Saya minta maaf pun dia diam aja, gitu kan. Nah terus yang di sini, Bapak yang sini, gitu. Silakan Pak, dijawab Pak. Nih pertanyaan saya begini. Tolong jawabannya silakan. Kalau bisa menjawab saya akan kasih hadiah. Dia juga diam dia. Silakan Pak. Pak Ustadz nanya saya gitu. Afwan Ustadz, enggak dengar gitu. Allahul musta'an gitu. Ya. Kemudian selesai kajian habis Isya, kan kajian maghrib. Habis Isya yang kedua ini kalau enggak tahu yang kedua apa yang pertama, datang ke saya dia. Pak Ustadz, maaf tuh tadi itu saya enggak dengar. Ustadz ngomong apa enggak dengar. Itu pun saya ngomong dia nggak denger, deket pun nggak tahu dia saya ngomong apa gitu. Saya tuh Ustaz, saya ke majelis ilmu ini saya nggak tahu apa-apa, nggak dengar banyak, susah dengar. Tapi udah usia saya ini saya cuma pengen ya siapa tahu saya itu diampuni dosanya kalau bisa wafat pas lagi nuntut ilmu padahal saya nggak ngerti apa-apa. Orang ini masya Allah niatannya kayak gini gitu loh. Padahal dia nggak ngerti mungkin apa yang ada di majelis, nggak ngerti karena beruzur gitu. Tapi niatannya ini insya Allah. Makanya ajaib sebagian dari ikhwan itu diberi kesempatan, masih muda, masih bisa. Dan Allah setelah pandemi ini itu animo kaum muslimin untuk majelis ilmu itu berkurang sejujurnya. Menurut Anda pribadi dan menurut beberapa ikhwan. Ya, gara-gara online, ya. Dicandukan oleh sebagian online yang tidak bisa fokus, kualitasnya menurun. Banyak ikhwan kita kualitasnya menurun akhirnya.
Mungkin karena sibuk dagang atau cepat lemes atau kebanyakan vaksin atau gimana, nggak tahu kok malah nggak seperti dulu. Antum bisa bedakan sekarang ikhwan, dulu animo kaum muslimin ikhwan kita atau akhwat kita untuk tablik akbar itu Masya Allah. Sampai ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa anak-anak muda-mudi, terutama Bekasi itu, ya, atau Jakarta Selatan, dalam sehari bisa mengikuti 4 tablik akbar di tempat berbeda. Pindah-pindah. Sekarang itu hampir musnah yang seperti ini. Ya, subhanallah. Ya, ada sesuatu, ada perubahan di sini, perubahan mindset dan kebiasaan. Kemudian terkait wudu, kondisi untuk perempuan bila sedang berada di luar dan musalla kondisinya tidak tertutup sempurna sehingga tidak bisa melepas kerudung. Bagaimana cara membasuh kepala atau telinga, tangan, kaki? Biasanya kami membiasakan berwudu sebelum keluar rumah. Kalau memang tempat itu berada di luar, maka kalau untuk kepala dia cukup membasuh di bagian depannya saja, depan rambut gitu, nggak usah dibuka kerudungnya. Dan untuk tangan dan telinga cukup di luar saja, nggak masalah insyaallah. Tangan, kaki dia usahakan dibuka sedikit dan secepatnya aja. Namun dia wajib untuk kalau memang kondisinya di luar, dia harus melihat-lihat jangan sampai ada non mahram, atau dia cari atau dia di dalam kamar mandi wudunya. Begitu supaya tidak terlihat auratnya. Kalaupun terlihat auratnya terus wudu cepat-cepat dan selesai maka tetap sah wudunya. Ya, namun usahakan jangan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fikum wa ulumikum wa ahlikum wa amwalikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.